titik Amano gue tuh ada di toilet lantai 4. Jadi sebelum gue menuju toilet tuh sampingnya lift bang. Sebelum gue menuju toilet, gue putar Amano, itu gue harus melewati ruang akunting. Nah itu gue nggak sadar bang, pas gue lewat di ruang akunting tuh berisik nih bang. Kayak suara print gitu. Kayak ada orang kerja lah. Ya kayak ada orang kerja gitu kan. Gue nggak sadar. Pas gue mau deket toilet, lah ini kan hari Minggu ya. Terus bukan minggu pertama juga gitu kan. Gue lihat jam nih bang, gue lihat tanggal. Pertengahan bulan nih gue bilang ya kan. Siapa yang kerja kan? Cuma gue nggak ada curiga karena itu siang, ya kan. Masih ada setan siang-siang gue pikir kan gitu. Positif aja bang ya kan. Gue balik nih bang. Gue balik karena pintunya tuh kaca. Semua kaca deh, ruangan divisi itu semua rata-rata kaca. Tapi tengahnya tuh kayak ada spotlight gitu yang ngeblur. Jadi nggak bisa kelihatan ke dalam. Kalau mau kita harus agak jejit dikit gitu. Nah gue intip bang. Ih kosong bang. Nah dari situ gue ke Amano titik yang di toilet lantai 4 bang. Kebetulan gini bang, ini Amano. Samping sini gue lift. Jadi gue bisa ke lantai yang aula itu melalui lift. Tapi samping kiri gue itu lorong toilet bang. Ya kan lorong toilet. Pas gue puter Amano gue bang, itu ekor mata gue tuh kayak ada ngeliat merah-merah gitu bang. Kayak apa ya? Kayak gaun gitu. Ekor mata itu baru ekor mata ya bang. Nah gue coba memberanikan diri nih bang. Gue tengok bang. Jadi sosoknya cewek bang. Jadi dari situ bang, hari ke-7 gue matiin. Berarti hari ke-7 tuh di hari Minggu. Hari Minggu malam. Nah Senin pagi gue lapor bang sama Danru. Dan izin Dan, saya mau lapor. 7 hari belakangan ini setiap saya mau tidur, speaker ini nyala terus. Denger musik dangdut. Apa ada yang setel dangdut nih di sini. Yang bener bro. Iya Dan. Oke, ikut gue ke ruangan CCTV. Gue ikut bang. Dibuka nih bang sama Danru gue. Jam berapa bro? Jam segini Dan. Dibuka. Sosok almarhum jelas bang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Seperti biasa masih bersama gue Arfi dan masih tetap ngerokok. Kali ini gue kedatangan tamu yang ingin menceritakan pengalamannya bekerja di sebuah perusahaan finance di bilangan Jakarta. Ya mungkin lo nggak perlu tahu ya Jakartanya mana karena itu ntar bisa menyudutkan sang narasumber dia bekerja di mana. Untuk itu gue langsung aja perkenalkan narasumbernya ini. Dia datang jauh-jauh dari Bogor dan mungkin orang ini udah nggak asing lagi buat lo yang sering nonton channel-channel YouTube karena beliau adalah orang yang punya segudang cerita horor. Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Edo. Siap, sehat brother. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita bang. Ketemu lagi setelah beberapa lama. Siap. Masih di Bogor bang tinggal? Masih bang. Masih. Kali ini lu mau cerita pengalaman kerja lu setelah yang di apa security rumah duka ya. Berarti itu dari security di rumah duka dulu baru pindah ke finance ini. Sebenarnya ada lagi bang. Oh, ada lagi. Gue loncat aja dulu. Oh loncat dulu. Oke dah. Suka-suka lu lanjut langsung aja cerita bro. Jadi cerita nih di tahun 2019 Pak, tepatnya. Sebelum COVID. Sebelum. Oke. Sebelum COVID banget lah. Jadi gue dapet kerja di salah satu outsourcing di Jakarta Pusat. Dan kebetulan tempat tugas gue pun di Jakarta Pusat. Tepatnya di salah satu kantor pusat finance yang gue gak bisa sebutkan lah ya namanya. Nah, tugasnya ya security lagi Pak. Jadi perlu gue jelasin juga schedule gue nih bang dari awal ya. Jadi schedule gue di sini tuh agak unik nih bang. Jadi seminggu pagi, seminggu malam. Oh gitu. Terus
tempat gue nih, jadi untuk para pemirsa, walaupun gue sebut kantor pusat, jangan berekspektasi tinggi karena berupa ruko bang. Oh gitu? Ya ruko tapi ya lumayan luas lah. Jadi lantai 1 nih parkiran mobil, tapi parkiran dalam gitu bang. Di dalamnya itu ada beberapa kantor divisi dan post security. Totalnya semua ada 5 lantai. 5 lantai. 5 lantai. Tinggi ya? Dari lantai 1 sampai lantai 4 tuh dipenuhi sama kantor-kantor divisi. Dan khusus lantai 5 tuh aula bang. Oke. Aula ada 2 ruangan, tapi bisa dijadikan 1 gitu. Nah, jadi kenapa harus gue gambarkan dulu supaya lebih dimengerti aja cerita gue. Iya. Nah, singkat cerita, gue mulai kerja nih bang. Dengan shift yang gue bilang tadi, 1 minggu pagi, 1 minggu malam. Nah, jadi di sana tuh bang, kalau malam tuh kan jaga sendiri. Sendiri security-nya sendiri. Kalau siang tuh 3 orang, karena kita total ada 5 orang. Tapi kalau malam tuh di sana ada ini bang, ada kayak macam OB yang standby. Jadi dia full 24 jam. Jadi tugas security di sana tuh nggak tutup pagar, yang tutup pagarnya OB. Kita cuma sisir area aja. Oh gitu. Dan ada 2 K9. Dogi. Iya, jadi kalau malam tuh jadi kalau malam tuh 2 dogi ini dilepas, Bang. Oh gitu. Di area lantai 1 tuh. Jadi kita nggak ada taman terbuka, nggak ada. Ya seperti gue bilang tadi, ruko aja, cuma dalamnya tuh blong aja gitu, di khusus untuk parkiran dan beberapa kantor divisi gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini ada satu pengalaman gue, Bang. Jadi pada saat itu gue baru masuk, Bang, perkenalan nih sama orang-orang sekitar gitu ya. Cuman nih yang gue aneh nih, setiap gue kenalan gitu ya, setiap gue kenalan sama entah sama dari divisi security ataupun divisi lain, sama kolektor gitu kan, itu mereka pasti bilangnya hati-hati bro, sini agak gimana lah gitu. Terus gue bilang agak gimana? Ya nanti lu ngerasain lah sendiri gitu. Lah kan bete bang, ya nggak sih? Kita baru mulai kerja nih udah dikasih doktrin kayak gitu ya nggak? Harusnya lu balikin gini, bro, slow. Gue kemarin di tempat ini lo mayat lo, biar dia diem. Nah singkat cerita gini bang. Ini kejadiannya gue pertama kali masuk malam bang. Oke. Masuk malam. Jadi kalau malam itu memang job desk kita patroli. Setiap 1 jam sekali, standar lah security. Cuman di tempat gue ini ada yang berbeda karena patrolinya ini dikontrol dengan amano bang. Amano tuh gini, kita harus keliling ke titik-titik kunci tersebut. Nah kita bawa timernya. Iya. Ya. Jadi lu udah dipastikan pasti patroli. Pasti patroli ke sana. Iya. Ya kan, di luar daripada pengecekan CCTV. Jadi biar akurat gitu kan. Nah, jadi malam itu tibanya gue cek di lantai 5, Bang. Jadi udah gue lalui dari lantai 1. Nah, tiba saat ini gue ngecek lantai 5 yang gue bilang tadi adalah aula. Nah, itu keadaannya gelap, Bang. Kalau malam memang lampu dimatikan. Itu memang sudah prosedur di sana. Jadi kita nggak boleh nyalain lampu sesuka kita. Oh gitu? Iya, prosedurnya gitu. Jadi apa ya? Misalkan kegiatan karyawan jam 5, maksimal jam 9 lampu semua mati. Di luar daripada akhir bulan. Karena kan di leasing tuh ada ini ya bang, di finance tuh ada kebiasaan tuh closing namanya. Jadi kalau akhir bulan tuh ada tutup buku. Nah di luar daripada itu lampu tuh jam 9 mati. Untuk efisiensi atau gimana? Mungkin ya. Karena gue nggak tahu lebih mendalamnya. Nah, balik lagi ke cerita, jadi gue patroli, tibalah di ruang aula itu. Nah, itu biasa aja bang, biasa karena vibes-nya tuh gini bang. Kalau gue masuk ruangan, pas gue buka pintu tuh ini udah pembatas nih bang, kayak rolling door gitu. Buat menghubungkan aula 1 ke aula 2. Kalau kurang, ya connecting. Kalau kurang kita bisa buka. Nah, amano gue tuh di ujung. Di ujung ada jendela yang tembus keluar. Nah di sini tuh kayak buat screen gitu bang, kalau ada meeting sebelah kiri gue. Nah gue patroli lah ke aula 1 gue. Gue patroli, nggak ada apa bang, aman. Sampai ke aula 2, aman. Dari situ gue balik turun ke pos. Nah karena gue di situ baru ya, maksudnya baru pertama kali gue masuk malam ya. Gue tuh kayak kebayang gitu bang, kok kayaknya di aula nih asik ya. Serius. Asik gimana? Nggak, suasananya asik aja, padahal nggak ada apa-apa dan sepi gitu. Dan malam itu gue memutuskan tidur di situ. Iya, jadi memang gue tahu dari senior gue bahwa lu kan malam tidur aja bro. Oh gitu. Iya, maksudnya kalau udah di atas jam 12 atau jam 2 istirahat aja. Karena di sini kan memang apa ya,
keamanannya lumayan bang, karena kita juga kan ada K9 itu kan yang kita lepas. Mungkin kalau ada orang masuk atau buka pagar tuh dia udah langsung gonggong tuh kedengeran sampai atas tuh bang kalau udah malam kan. Nah gue tuh nggak tahu kenapa bang, kayak gue pengen banget nih tidur di aula itu. Iya, gue nggak tahu kenapa tuh, itu malam pertama tuh. Akhirnya sekitar jam 2 gue tidur bang. Gue memutuskan untuk tidur di sana. Itu hawanya anget bang. Anget. Yang tadinya dingin ya, karena udah jam segitu walaupun di Jakarta terasa bang, terasa dingin. Itu hawanya anget. Nah terus gue kan ada ini loh bang, sleeping bag yang buat naik gunung tuh, yang kayak dari karet gitu ya. Nah gue gelar tuh bang tuh di aula itu, gue tidur bang. Nah gue tidur, nah gue kebangun itu di jam azan subuh bang. Mungkin sekitar jam 4:30, 5. Tapi gue di ruangan yang satunya. Hah? Beda ruangan? Di aula sebelah, di aula 2. Sedangkan gue tidur di aula 1 tuh. Dan sleeping bag-nya di aula 1. Tapi gue tidurnya di aula 2. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya dalam arti gini loh. Mungkin kan banyak ya orang yang bisa ngigo sambil tidur sambil jalan gak sih? Ada. Iya gitu. Gue masih kepikiran ke situ sih. Gue belum berpikir bahwa ada something nih di sini gitu ya kan. Karena memang biasanya kalau kita terkait dengan hal-hal gaib gitu kan suka merinding atau gimana. Itu enggak bang, enggak. Biasa aja, biasa. Malah apa ya, ngerasanya nyaman di sini ya. Gitu. Tapi kalau siang-siang lu lihat tempat itu kayaknya nggak banget deh gue di situ. Gitu. Iya, gue ngerasanya gitu bang. Nah, itu pengalaman pertama gue tuh bang. Gue pindah di ruangan sebelahnya. Tapi sleeping bednya nggak ikut pindah. Cuma guanya aja pindah. Tapi ya biasa, karena memang itu area perkantoran. Jadi kan kita harus jaga kondusivitas bang. Itu tuh udah didoktrin dari awal. Apapun yang lu terjadi sama lu di sini, di-keep aja. Cukup kalau lu mau share, ya ke kita orang aja, ke danru atau ke senior aja. Nah itu gue pegang terus tuh. Gue nggak cerita sama siapapun tuh. Walaupun memang gue agak sedikit bingung. Kenapa gitu kan. Entah mungkin tapi gue nggak ada histori bisa ngigo sambil jalan sih bang. Nggak ada histori itu gitu kan. Cuman agak jadi pertanyaan aja gitu. Tapi gue nggak mau cerita ke siapa-siapa juga. Nah terus ada cerita gini bang. Ini di hari weekend tuh kan kosong ya. Sabtu Minggu tuh kosong. Nah waktu itu gue patroli di Amano di lantai 3 ruangan marketing bang. Di ruangan marketing. Jadi ruangan marketing ini memang terkenalnya lumayan banyak ada yang terganggu lah di sana dari karyawan pun. Itu siang loh bang. Gitu. Siang itu sekitar jam 2 siang. Itu gue baru masuk bang, baru masuk pintu kaca. Itu udah dalamnya tuh kayak ini, kayak apa ya? Suara anak-anak TK belajar tuh nggak? Riuh. Iya. Anak kecil tapi gitu. Bocah aja, bocah. Gue bilang ada apa ya? Padahal sepi. Itu nggak ada karyawan sama sekali. Dan biasanya kalau di finance tuh kalau hari Sabtu Minggu pertama tuh kan orang akunting masuk ya untuk ngitung teks kan, pajak kan. Sehabis closing. Ini kan nggak. Ini di pertengahan bulan kalau nggak salah waktu itu gua. Jadi memang pure di situ nggak ada karyawan. Dan cuman gua sama si OB dan OB pun ada di lantai 1. Dan nggak mungkin banget. Maksudnya walaupun suara anak-anak tapi nggak seramai itu. Cuma gua masih terbantunya gini bang. Karena pada saat itu siang bang. Jadi masih mental tuh masih kayak beda lah. Iya masih siang cuy. Iya dan masih ada sinar cahaya nih dari jendela gitu kan. Mungkin apalah gitu kan. Udah akhirnya gue cabut tuh dari situ. Keliling lagi, patroli. Nah sampailah gue di ruang aula nih bang. Ruang aula yang tadi. Ruang aula yang tadi itu sama bang. Itu mungkin sekitar beda jaraknya sekitar 15 menitan. Jadi pas gue masuk itu bang, itu gelap bang. Nah kebetulan jendelanya itu gordennya itu gorden yang di ini bang, bukan kain gitu, kayak nutup sendiri, apa sih namanya? Ya kayak gitulah. Jadi gelap lah, kondisinya gelap. Itu pas gue masuk, jadi di sudut kirinya tuh itu kayak ada kayak apa sih, raksasa gitu bang. Iya tapi bayangan ya, bayangan. Cuma gue bisa lihatnya sedengkul, lutut, selutut aja. Jadi lututnya itu udah sampai plafon. 1 atau 2 sepatu? Satu. Oh gitu. Satu. Dan nggak tahu jenis kelaminnya apa. Iya, karena cuma kelihatan sampai lutut aja, hitam aja. Tapi berupa kayak siluet ya, tapi hitam pekat kayak apa ya? Asap mobil solar gimana sih? Cuma karena itu agak siang, walaupun gorden ditutup tuh kayak jelas. Itu gue cabut, nggak jadi Amano gue. Iya, harusnya gue puter itu gue cabut, nggak jadi Amano.
Terus kan abis setelah itu Seninnya itu kan dipertanyakan karena Mano itu kan Seninnya setiap Senin tuh sama dan Rugo dicek, Diaudit lah ya. diaudit. Kenapa lu nggak patroli di titik ini gitu. Terus gue coba ceritakan hal tersebut, dicek nih bang sama dan Rugo nih di CCTV. Oh gitu. Iya, dan itu ada bang. Ada. Jadi mungkin kalau itu nggak ada, gue dapat sanksi. Iya, kena masalah lu. Karena masalah. Jadi karena memang itu kepantau juga di CCTV, ya gue aman. Jadi dan Rugo itu masih memaklumi lah. Karena mungkin anggotanya yang lain juga sering dibenturkan hal-hal kayak gitu di sana. Dan memang kalau menurut pegawai karyawan di sana, memang sumber energinya di sana, Bang. Di si aula tersebut gitu. Ya Paling kuat lah ya. Paling kuat. Nah dari situ gue berpikir nih, oh mungkin waktu gue jaga malam itu, ya gue dipindahin makhluk nih, bukan gue ngigo gitu kan. Gue akhirnya jadi kesana gitu mikirnya. Padahal sebelumnya nggak percaya bang. Nah udah tuh bang. Terus ada juga bang gini bang. Kejadian dimana gue nih deket bang sama salah satu kolektor. Cowok cewek? Cowok. Oh, cowok. Gue panggilnya Bung. Karena dari Indonesia Timur kan. Gue deket banget tuh. Sering-sering ngobrol. Pokoknya kalau bagian gesek-gesek rangka mesin, bro, gesek bro, tenang, ada gua kasih rokok lu ya kan, gitu. Biasa sampingan security bang. Nah, gua deket nih sama si Bung ini bang, pokoknya udah kayak biji bang ya kan, deket banget deh. Nah, suatu saat nih Bung ini meninggal bang. Jadi meninggal karena sakit. Karena sakit dia kan kos di daerah Jakarta Selatan. Terus gue dengar kabar dia meninggal, gue sempet melawat si Bung ini. Meninggal ya, gue kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa kehilangan lah bang sama si Bung ini kan, karena memang teman baik ya, teman baik lah, deket. Nah beberapa hari kemudian bang, tibalah kami ini closing, tepatnya di tanggal 31 akhir bulan. Jadi kalau closing itu bang, karena kita kantor pusat bang, ini karyawan nih di divisi marketing dan collection itu bisa pulang jam 1, jam 2 karena nunggu laporan bang dari cabang-cabang di daerah. Jadi mereka bisa pulang jam 1, jam 2. Laporan masuk semua baru bisa pulang. Itu setiap akhir bulan tuh, entah tanggal 30 atau 31. Nah dari situ singkat cerita mereka pulang nih. Mereka pulang sekitar jam 2 lah. Nah karena tugas tutup pagar tuh tugas si OB. Jadi pada saat karyawan semua pulang tuh tugas security hanya sisir area aja. Kita cek sekalian matiin AC. Nah di belakang posko gue itu ruang divisi collection yang gue bilang ruangan si Bung tadi bang. Pas di belakang persis posko gua. Jadi kalau posko gua tuh gini bang, posko gua tuh hanya ini aja, hanya apa? Meja. Depannya nih kalau gue lihat ke depan nih parkiran mobil. Nah belakang tuh ada sekat tembok. Nah ruangan collection, pintu masuknya dari sebelah kiri gua gitu, pintu kaca. Nah karena memang yang closing ini kan dari divisi marketing dan divisi collection ya. Jadi rata-rata yang gue sisir hanya dua ruangan itu, karena yang ikut closing itu biasanya mereka yang sampai larut malam itu mereka biasanya. Nah saat gue mau matiin AC bang di ruangan collection itu kan pintunya pintu kaca tuh bang, itu gue baru mau masuk bang, gue nggak sadar kan, gue jalan sambil lihat handphone gitu bang. Ini pas gue mau masuk nih, gue liat si Bung bang, Bung CS gue tadi itu lagi di mejanya. Jadi gue misalkan gue di sini nih bang, si Bung tuh ada di sana lah, jaraknya mungkin sekitar 10 atau 15 meter menghadapnya ke sana bang. Jadi di mejanya tuh dia hanya kayak gini aja, kayak natap kosong aja. Dan gue yakin itu sih Bung, karena memang perawakannya gue hafal banget karena temen deket kan. Nggak coba lu tegur? Oh enggak, gue cabut bang, cabut. Gila kurang kerjaan lah, ya kan? Iyalah. Dan apa ya? Tugas gue saat itu matiin AC dan lampu, dan itu gue nggak matiin sampai pagi, sampai gue dapet SP1 tuh. Oh gitu? Iya. Sampai gue dapet SP1. Lu gak coba jelasin? Jadi gini, gue coba menjelaskan dan dicek di CCTV tapi nggak ada. Oh gitu. Di CCTV itu nggak kelihatan ada sosok si Bung ini. Dari situ gue nggak tahu ya, maksudnya itu gue halu atau apa gitu, gue nggak tahu bang. Tapi itu jelas, kalau nggak jelas mungkin gue nggak cabut. Iya. Ya kan, itu karena saking jelasnya. Itu si Bung nih beberapa hari yang lalu tuh kan udah meninggal. Tapi ngapain dia di situ gitu? Karena memang setelah dia meninggal, meja itu belum terisi. Oh, gitu. Jadi kosong aja, belum terisi orang. Jadi meja-meja partisi kantor tuh bang, yang koneksi ke sebelahnya jadi sekat-sekat gitu. Dia gini aja bang. Tapi gue ada dari sisi kiri belakang dia. Jadi gue bisa lihatnya nyamping agak serong gitu.
Enggak bang, enggak gue samperin, gue cabut bang. Cabut. Kirain. Enggak bang, gawat itu. Gitu. Ya mungkin ini kali bang ya, apa namanya, tangan kali ya. Iya nggak sih? Bisa ya? namanya teman dekat ya. Iya sih. Cuman ya gue nggak ini pikir panjang lah. Cuman ya konsekuensinya karena kejadian itu gue harus dapet SP1 gitu. Karena memang gue udah coba menjelaskan tapi pas dicek di CCTV nggak ada. Karena memang CCTV kita tuh terkoneksi ke semua area bang. Jadi memang padat CCTV-nya lah, dibilang ini padat lah ya. Jadi kita bisa monitoring nih semua area. Setiap langkah kepantau. Iya kepantau, terkoneksi lah gitu. Jadi itu salah satu cerita tuh bang. Ketemu kawan yang sudah tiada. Terus ada kejadian di weekend juga nih bang, hari libur. Ini tepatnya di hari Minggu. Hari Minggu nih gue jaga siang. Jadi gini bang, gue perlu jelasin juga, di lantai 3 itu ada kediaman bang. Kediaman? Rumah. Jadi ada salah satu komisaris gue yang tinggal di situ. Jadi ada setengahnya space lantai 3 tuh dijadiin tempat tinggal. Dan caranya masuk ke kediaman itu harus menggunakan lift, tapi liftnya dikunci akses. Jadi hanya yang pakai akses saja yang bisa masuk ke lantai 3. Gitu. Jadi kenapa di sana tuh security memang harus standby di hari weekend gitu, di malam hari, karena memang si komisaris gue ini sering keluar masuk dengan kendaraan. Jadi harus kita layani juga karena komisaris kan. Itu. Nah ini ada cerita di hari Minggu nih bang. Di hari Minggu gue patroli bang. Gue patroli siang malam. Siang. Gue patroli. Nah ini posisinya di lantai 4 bang. Di lantai 4 ini ruangan akunting. Nah gue patroli. Jadi titik aman gue ini ada di toilet lantai 4. Jadi sebelum gue menuju toilet tuh sampingnya lift bang. Sebelum gue menuju toilet, gue putar Amano, itu gue harus melewati ruang akunting. Nah itu gue nggak sadar bang. Pas gue lewat di ruang akunting tuh berisik nih bang. Kayak suara print gitu. Kayak ada orang kerja lah. Ya kayak ada orang kerja gitu kan. Gue nggak sadar. Pas gue mau deket toilet, lah ini kan hari Minggu ya. Terus bukan minggu pertama juga gitu kan. Gue lihat jam nih bang, gue lihat tanggal. Pertengahan bulan nih gue bilang ya kan. Siapa yang kerja kan? Cuma gue nggak ada curiga karena itu siang, ya kan? Masih ada setan siang gue pikir kan gitu. Positif aja bang, ya kan? Gue balik nih bang. Gue balik karena pintunya tuh kaca, semua kaca deh, ruangan divisi itu semua rata-rata kaca. Tapi tengahnya tuh kayak ada spotlight gitu yang ngeblur, jadi nggak bisa kelihatan ke dalam. Kalau mau kita harus agak jinjit dikit gitu. Nah gue intip bang, kosong bang, dan ruangan tuh tertata rapi bang. Rapi karena memang sebelum mereka cabut kan, sesudah mereka cabut tuh OB rapiin biar hari berikutnya tuh mereka santai. OB tuh rapi bang, nggak seperti hiruk pikuk yang gue denger pas gue lewat. Tapi pas gue lewat tuh gue nggak sadar. Nggak itu hari apa juga. Iya, santai aja bang. Akhirnya dari situ gue cabut bang. Cabut nerusin patroli gue karena memang agak kuat mental gue karena gue nggak lihat sesuatu. Cuma dengar suara, dan pada saat gue mendengar suara itu gue nggak sadar bahwa memang ini bukan minggu pertama loh gitu. Pas mau deket ke toilet gue baru sadar, pas gue lihat jam kok ini tengah bulan kan, nggak ada nih akunting hitung-hitung teks di tengah bulan kan. Nah dari situ gue ke Amano, titik yang di toilet lantai 4 bang. Kebetulan gini bang, ini Amano, samping sini gue lift, jadi gue bisa ke lantai yang aula itu melalui lift. Tapi samping kiri gue itu lorong toilet bang. Ya kan, lorong toilet. Pas gue puter Amano gue bang, itu ekor mata gue tuh kayak ada ngeliat merah-merah gitu bang. Kayak apa ya, kayak gaun gitu. Ekor mata itu baru ekor mata ya bang. Nah gue coba memberanikan diri nih bang. Gue tengok bang, jadi sosoknya cewek bang. Cewek tapi dia nunduk ya bang ya. Kayak baju apa ya, kayak baju tidur nona Belanda ya. Tapi bawahnya tuh ini apa sih, ngelebar. Oke, zaman dulu gitu ya. Tapi posisi gini nih. Tapi menghadap ke gua, cuma nggak apa, mukanya nggak kelihatan. Menghadap ke gua aja, mukanya nggak kelihatan. Kabur bang. Tapi ini ya, maksudnya dari situ tuh kayak sebelum kabur tuh kayak nge-freeze, terus kayak kumpulin tenaga. Gimana sih kalau kita mau cabut tapi kayak apa ya? Gua susah ngejelasin ya bang, Iya. Susah ngejelasin ya gue.
Dari dengkul lemes lu mau kuat-kuatin gitu. Iya kayak gitu lah. Maksudnya gini loh, ini apaan ya gitu. Dan kalaupun manusia kayaknya nggak ada yang manusia sekaku ini gitu loh, ya kan. Cuman ya gue pastikan soket nih pasti gitu. Akhirnya cabut dan gue nggak lanjutkan patroli ke lantai 5. Kena SP lagi nggak? Oh enggak. Maksudnya apa ya? Jadi gini bang, kalau misalkan kayak gitu tuh apa ya? Ada gini, tergantung karakter manusia sih ya. Maksudnya kalau kemudian gue hatinya lagi asik gitu, jadi dia nggak permasalahkan tuh alibi kita. Tapi kalau mungkin ada masalah kali sama bininya gimana gitu bang ya, tuh dikit aja jadi masalah bang. Itu kan dari faktor manusianya ya. Jadi yang pertama gue kena SP1, yang ini enggak. Tapi memang gue jelaskan, pokoknya setiap kejadian kenapa kok lu nggak ada record nih di Amano, itu pasti gue jelasin. Ini saya ketemu ini dan gini bang, apa yang gue ceritain tuh semua orang pernah lihat di situ. Maksudnya nggak semua sih, beberapa orang sudah melihat itu, jadinya sudah dipercaya gitu. Iya. Hal itu ada di situ gitu. Jadi gue nggak mengada-ngada gitu loh. Itulah yang sedikit membantu. Kenapa gue kok nggak ngecek ke atas karena hal tersebut gitu. Terus ada bang, momen dimana ini bikin gue gue bangkitin mentalnya ada seminggu kali bang dari kejadian ini nih. Jadi gini bang, gue masuk malam tuh biasa bang. Kalau dari jam 6 ke jam 7 gue tuh prepare buat nunggu mobil masuk tuh. Jadi kita di sana udah multi talenta bang, lu harus bisa parkir ya kan, pokoknya multi talenta lah ya kan. Pokoknya gue harus di luar daripada gue berjaga tuh gue harus bisa parkir mobil yang space-nya kecil gitu, dan mobilnya tuh lumayan banyak, ada 30-an unit lah. Dan gue harus pikirin itu, mobil tuh harus mau masuk gitu, multi talent bang. Nah dari situ tuh itu kejadian jam 7, jadi ada karyawati bang, namanya Mbak Asti, dia dari divisi General Fair. Karena memang kenapa gue kenal banget sama dia tuh divisi yang membawahi gue langsung, ya kan. Kalau security kan dibawahi oleh General Fair nih. Nah dia tuh divisi yang membawahi gue langsung. Dia tuh sangat humble bang, sangat humble lah. Jadi pada saat itu tuh dia biasa kayak orang masuk kantor bang. Terus gue sapa dong, pagi pasti. Nah yang biasanya gimana sih bang, cengesan gitu, udah ngopi belum bang? Ini enggak, ini biasa aja, lewat aja. Nah, gue pikir kan lagi dapet kali ya, tapi kayaknya nggak pernah deh selama gue di sini orang ini begini gitu, kayaknya nggak pernah gitu bang. Akhirnya udah tuh dia naik ke ruangannya, gue biasa aja bang, biasa gue parkir mobil. Datanglah komandan gue di jam 9 pagi, A+, ceritanya A+. Kalau anggota dari jam 8 bang ya udah A+, cuman kita ada loyalitas 1 jam buat nungguin danru nih, sambil bantu anggota pagi parkir. Gitu. Oh, tapi nggak dibayar bang, biasa loyalitas. Iya. Nah dari situ datanglah nih bang danru gue. Pas gue mau balik, gue mau izin pamit dan ya. Ntar dulu, lu mau ikut ngelawat nggak? Ngelawat siapa dan? Basti. Hah? Tuh gue diem bang. Gue nggak bilang tadi gue ketemu nggak. Gue diem. Basti GA, iya Basti GA kan sore kecelakaan. Jadi gini bang, setiap apapun yang terjadi di sana tuh mereka tuh punya grup kantor. Jadi kalau ada bencana, ada yang sakit atau ada yang meninggal tuh di-share di grup. Cuman pada saat itu gue di situ tuh hanya sebagai security outsourcing. Jadi ada 5 security, yang 3 ini organik karyawan. Nah gue 2 orang nih outsourcing. Nah outsourcing ini nggak diikut sertakan di grup. Anak tiri bang. Anak tiri. Ya. Nggak ada yang keluarga lah. Parah sih ya. Nah gitulah ceritanya. Jadi gue nggak tahu. Cuma gue kaget. Pada situ gue kaget kok Basti meninggal. Perasaan baru tadi bang. Jam 7 lewat persis, jam 7. Jam 9 gue denger kabar itu. Gimana gue gak, maksudnya ya. Apa sih ya, gak percaya lah. Gue kayak bengong sendiri. Terus dia bilang, dan gue bilang, lu mau ikut gak? Iya ikut. Bilang ya kan, udah tuh. Akhirnya gue memutuskan untuk ngecek bang, ke ruang GA. Gue penasaran, karena di situ gue gak cerita. Gue gak cerita ke Danru, gue tadi pasti lewat. Tadi pagi, dan gue tegur gitu kan, gue sapa.
Gue nggak cerita. Akhirnya gue naik bang ke ruang GA. Gue buka ruang GA tuh mereka lagi pada ngobrol aja, ngobrolin cerita si Basti ini, kejadian si Basti ini. Karena kan memang mereka udah tahu banget di grup mereka kan. Kalau gue kan udah kayak orang bego bang ya kan, nggak tahu apa-apa kan. Nah dari situ gue ngelawat, singkat cerita, malamnya masuk tuh itu apa ya, nggak biasanya komandan gue sampai malam bang. Abis ngelawat nih, gue kan abis ngelawat pulang turun jaga. Nah komandan gue kan biasa kerja seperti biasa. Terus malamnya kan gue kerja lagi. Nah malamnya itu komandan gue tuh nggak seperti biasa. Dia pulang malam nih tumben. Pulang malam entah karena apalah gue nggak tahu. Terus gue bilang gini. Dan CCTV depan pos bisa dibuka nggak jam 6:30 lewat lah sampai jam 7 lewat. Emang kenapa lu bro? Mau ngecek edan. Ya buka aja nggak apa-apa. Dikasih lah gue kodenya. Karena gue outsourcing bang, gue nggak pegang kode. Yang pegang kode itu dandar gue. Gue cek bang CCTV itu. Jadi gue kayak ngomong sendiri tuh bang. Oh gitu? Iya. Pas momen lu kan ketemu dia. Si CCTV gue tuh dengar suara juga. Jadi nggak cuma bisa memantau visualnya doang. Jadi ada audionya juga. Nah itu gue kayak ngomong sendiri. Jadi pas di momen mungkin pas si Mbak Asti lewat pada saat kenyataannya itu pas di CCTV gue kayak kelihatan ngomong sendiri. Serius, itu malamnya gue cek. Dari situ gue nggak tidur malamnya. Gue nggak patroli, gue di pos aja. Mental kena bang. Dari situ besoknya gue ditegur tuh sama komandan gue. Barulah gue ceritain semua. Karena terkoneksi kan, kenapa dan malamnya saya minta kode CCTV. Karena paginya tuh kejadian ini yang saya alamin. Dibuka lagi bang sama dia, bener. Akhirnya semua teman gue tahu bahwa yang gue ngomong sendiri itu kejadian gue ngomong sendiri. Cuman pada saat kejadian sebenarnya yang gue lihat Mbak Asti lewat sambil megang tas bang. Tasnya tuh emang biasa dia digini nih. Selayaknya normal dia biasa gitu ya. Iya, kayak gitu biasa, nggak ada kakunya, cuman muka judes ya. Judes ya, muka kayak cemberut gitu. Sebenarnya kan dia orangnya humble sih bang. Cuma pada saat itu muka judes. Cuma gue kayak orang gila bang. Di CCTV tuh kayak orang gila. Kelihatannya kayak ngomong sendiri gitu, ya kan? Gue nggak tahu lah itu apa yang terjadi sama diri gue juga nggak tahu ya. Atau ya gue emang karena gue nggak, terus terang gue nggak ngerti mengenai hal-hal gaib bang, sama sekali nggak ngerti hal-hal seperti itu gitu ya. Terus ada juga kejadian ini yang gue rasain mungkin paling parah selama gue jaga di sana. Jadi gue punya temen deket bang, security, senior gue persis. Nah ini CS kental bang, CS kental. Nah dia nih ceritanya sakit bang, sakit yang tadinya lumayan berisi sampai kurus banget bang. Jadi ceritanya nih suatu hari dia ini nanya nih bang sama gue, curhat lah, bro, lu punya kenalan orang pinter nggak? Emang kenapa bro? Gue nih dulu zaman gue STM, anak STM nih bang, demen tawuran kan. Zaman gue STM tuh gue ngisi ilmu apa? Kebal, bener. Pengalaman kayak lu bang ya. Nah ngisi ilmu kebal itu pada saat dia sakit itu dia ngerasa kayak gue pengen lepas ini bro, tapi yang tempat dulu gue ngisi itu orangnya udah meninggal. Kira-kira lu bisa bantu gue nggak? Kata dia gitu. Itu juga termasuk sampai sekarang mungkin penyesalan gue kali bang ya, karena gue cuman iya doang tapi gue nggak cari. Oh dia minta tolong sama lu nggak cariin? Iya karena apa ya, kan gue sambil kerja susah. Sibuk juga ya? Sibuk, dan gue waktu itu bang tidurnya tuh tidur di mes. Dan di mes itu nggak di situ. Mesnya tuh ada di daerah Jakarta Pusat juga. Dan samping mesnya itu tempat gue jaga yang gue nanti bakalan cerita lagi kalau lu undang. Jadi cerita gue terkoneksi sebenarnya bang. Gitu? Iya. Nah singkat cerita bang, dia cerita tuh bang sama gue bang, pengen dicariin orang pintar pada saat itu. Itu di situ tuh dia udah mulai apa ya bang? Udah kerja tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia kerja tuh karena nggak enak. Dia udah 1 bulan lebih lah dia nggak kerja. Jadi dia kerja hanya sebatas absen aja. Sakitnya apa sih? Sakitnya nggak jelas bang. Sakitnya tuh kayak apa ya? Kayak nggak jelas aja lah. Pokoknya tiba-tiba tuh kalau hari pertamanya gue inget banget dia panasnya tinggi banget tuh. Nah dari panas tinggi itu, udah akhirnya dia nggak kuat jalan, kita bawa pulang. Nah terus nggak tahu juga dari keluarganya juga kayak menutupi gitu, nggak tahu sakitnya apa. Terus gue tanya ke yang bersangkutan juga, bilangnya kayak tipes aja. Cuman ya udah gue saranin minum cacing lu ya kan, tapi tetap aja bang. Nah itu permintaan dia ke gue tuh itu permintaan terakhir. Cuman corong dicariin. Cuma gue nyesel juga gue nggak cariin.
gue juga kayak ini bang, kayak apa ya, kayak mungkin udah jalan Tuhan ya. Jadi gue tuh kayak setengah hati tuh kan bang, kayak setengah hati. Gue iya, tapi kayak gue males, ya kan. Udah tuh akhirnya beberapa hari kemudian dapat kabar dia meninggal bang. Dia meninggal. Gue ngelawat karena berhubung teman dekat gue kan. Gue ngelawat. Nah pas prosesi pemandian jenazah bang, jadi keluarganya itu mengizinkan siapa nih dari rekan-rekan atau dari keluarga yang mau ikut memandikan. Nah gue ikut mandiin bang. Nah pas gue ikut mandiin tuh, pas gue masuk gue kaget bang. Jadi badannya dia tuh agak menghitam bang, dari kulit aslinya ya, agak menghitam. Gue nggak tahu itu kebetulan atau enggak. Cuman kan gue juga kebetulan orang tua gue baru meninggal nih, bapak gue. Gue kan ikut mandiin juga. Justru malah bokap gue putih ya. Pas gue mandiin tuh malah putih gitu, malah bersih, malah bersih ya. Kalau ini enggak, dia menghitam bang. Cuma pada saat itu gue kayak biasa aja. Maksudnya gue nggak tahu kenapa ini gitu, kok bisa kayak gini. Gue nggak gue nggak mau ambil kesimpulan karena gue nggak tahu itu kenapa gitu kan. Udah beres gue mandiin tuh ke pemakaman nih bang. Itu banyak rintangan bang. Kayak kan dia dimakamin di daerah Jakarta Barat gitu kan. Pokoknya dari rumahnya ke sana tuh sebenarnya gue bisa tempuh dalam waktu 15 menit lah. Apalagi dengan ambulan dan dikawal motor-motor itu kan. Nah itu mungkin gue nyampe sana sekitar 1,5 jam. Iya. Memang di daerah itu rawan banjir bang. Cuma itu lagi nggak musim hujan. Tapi pada saat itu hujan bang. Itu hujan deras sebelum dimakamin tuh hujan deras. Di rumah duka, makanya ditahan dulu sampai hujannya kelar baru dimakamin. Pas kita menuju ke pemakaman tuh udah banjir gitu. Memang daerah itu rawan banjir sih sebenarnya. Cuman setahu gue rawan banjirnya kalau memang hujan itu sudah berhari-hari. Kalau ini kan baru tadi siang dan cuman 1 atau 1,5 jam lah hujannya, kok bisa gitu. Jadi ambulan ini putar-putar cari jalan. Putar-putar jalan sampai akhirnya tibalah di pemakaman. Udah dari situ dimakamin nih. Dimakamin biasa. Udah nggak ada apa-apa lah ya. Normal aja. Nah, sehabis dia makamin, jadi gue inget banget dia tuh meninggal di hari Minggu. Dan apesnya gue, hari Senin ini gue masuk malam. Dia meninggal di hari Minggu, hari Senin ini gue masuk malam. Nah, tibalah gue masuk malam nih, setelah beliau ini meninggal, teman gue ini meninggal. Nah, gue biasa bang, patroli setiap 1 jam gitu kan. Nah, cuma kan memang seperti yang gue bilang tadi sama lu di awal, gue tuh ada waktu tidur gitu, dan gue biasa ngisi waktu tidur itu di jam 2 ya kan, karena menurut gue jam-jam segitu nih udah lengang lah, udah bisa lah buat istirahat. Nah, gue tidur nih di jam 2. Nah kebetulan setelah kejadian di awal gue itu dipindahin tuh waktu tidur di aula atas bang, gue nggak pernah tidur lagi di aula atas. Jadi gue tidur tuh di samping pos ada ruang customer service, khusus ruang-ruang penerimaan tamu bang. Nah terus di pos gue tuh gini bang, di pos gue tuh bos gue tuh kasih speaker bluetooth. Jadi kalau malam tuh buat hiburan, biar rame gitu. Karena di situ memang sepi. Terus kalau lu mau setel malam-malam mau kenceng kayak apa, bos gue nggak bakal marah tuh yang tinggal di lantai 3. Oh gitu. Malah seneng dia, speakernya dipakai gitu. Iya, rock and roll lah intinya. Gokil lah. Nah dari situ singkat cerita gue tidur bang. Gue tidur di situ jam 2 lewat lah, gue baru belum banget nyenyak. Speaker tuh bunyi, musik dangdut. Gue keluar bang, gue matiinnya juga apa ya, karena gue bingung ya, speaker bluetooth kan terkoneksinya hanya dengan handphone. Jadi ya gue matiin, power on off ya gue matiin, terus gue cabut. Gue tidur lagi. Nah itu kejadian bang seperti itu terjadi 7 hari berturut-turut selama gue jaga malam 7 hari berturut-turut. Harusnya kan gini, jadi ceritanya waktu itu harusnya gue 5 hari, yang 2 harinya libur. Cuman 2 harinya teman gue minta backup. Karena dia takut, gue baru tahu nih, sesudahnya nih kurang ajar nih, karena dia takut temennya ini kan security organik. Nah temen gue yang satunya security organik juga, nah yang meninggal security organik juga kan. Nah dia takut, karena dia kenal dia tuh lebih lama dari gue. Iya, udah bertahun-tahun lah. Iya, jadi yang 2 harinya dia alasan, anak gue sakit bro, lu backupin ya. Kan gue nggak tega ya, namanya anaknya sakit kan. Taunya sebenarnya pas sini ketahuan dia takut. Itu kurang ajar kan, udah ada kejadian gue baru tahu bang. Nah jadi full tuh bang 7 hari malam, itu kejadiannya kayak gitu bang. Setiap gue tidur gue dibangunin dengan musik dangdut itu. Si sound
yang nyala itu. Emang sorry, si almarhum ini emang suka dangdut? Nah itu dia. Jadi ini gue lanjutin nih bang ya, biar nggak ambigu nih kan. Jadi dari situ bang, hari ke-7 gue matiin. Berarti hari ke-7 tuh di hari Minggu. Hari Minggu malam. Nah Senin pagi gue lapor bang sama dandru gue. Dan izin dan, saya mau lapor. 7 hari belakangan ini, setiap saya mau tidur, speaker ini nyala terus. Denger musik dangdut. Apa, ada yang setel dangdut nih di sini. Yang bener bro. Iya dan. Oke, ikut gue ke ruangan CCTV. Gue ikut bang. Dibuka nih bang sama dandru gue. Jam berapa bro? Jam segini dan. Dibuka. Sosok almarhum jelas bang. Di CCTV? Iya. Selama 7 hari berturut-turut. Ada dia terus? Ada. Dan bajunya tuh emang kita kalau di sana kalau malam nggak pernah berseragam bang. Jadi cukup dalaman security. Zaman dulu tuh masih biru. Nggak kayak sekarang ya. Udah warna gading kan. Masih biru. Terus bawahnya tuh celana bahan security yang warna biru. Bawahannya sendal aja karena udah malam. Dan itu memang almarhum selalu begitu. Pakaiannya. Dan itu terpantau jelas di CCTV. Jelas bang, bukan berupa siluet, itu jelas. Dan setiap gua keluar dari ruangan itu, anjir merinding. Setiap gua keluar dari ruangan itu, jadi kayak model siluetnya tuh berbayang hilang. Kalau di CCTV begitu. Kalau lu keluar? Iya. Jadi kan gini, ini posko gua nih, posko gua. Jadi gua bisa mantau nih. Nah ruangan itu gua kan di sana, ruangan gua tidur. Nah pas gua keluar gitu, kalau di CCTV kelihatannya tuh seperti si itu jadi siluet, si penampakan si almarhum itu. Jadi pas gua sampai di posko tuh udah nggak ada apa-apa. Dan selama 7 hari berturut-turut seperti itu. Di CCTV-nya ada full semuanya. Dia tuh posisinya gimana? Lagi diri atau gimana? Enggak, kayak selain kayak orang hidup, joget-joget. Joget-joget? Serius. Kocak kan lu? Tapi kalau pada saat di sana merinding bang. Ya iyalah. Merinding, tapi pas gue lihat CCTV-nya tuh kayak apa ya? Gue ada, campur aduk lah perasaan gue. Kayak gue ada ngerasa bersalah, terus kayak gue ada kocaknya juga ada karena ngelihat itu gitu. Enggak, bukan joget-joget yang heboh, enggak. Maksudnya joget-joget yang tipis-tipis gitu. Tapi gitu. Kelihatan banget apa ya, itu si almarhum banget dengan kebiasaannya itu gitu. Dan itu dari situ semua security tuh kayak apa ya, kayak sedih gitu bang. Karena ngelihat hal itu kan. Dan gue yang lebih sedih gue sih, karena gue nggak ngikutin permintaan terakhir dia untuk minta cariin yang bisa nyabut itu ya. Iya. Dan gue juga nggak tahu kenapa waktu gue mandiin tuh badannya menghitam, apa mungkin efek dari ilmu yang dia tuntut dulu. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti itu sih. Iya. Dan gue mau tanya pun ke siapa ya kan gitu. Nah terus dari situ tuh ini bang, jadi komandan gue tuh pesen jangan sampai ini ada yang tahu, ini cukup di divisi kita aja. Harus di-keep itu ya? Di-keep. Jadi maksudnya satu kan terkait dengan privasi perusahaan. Tadinya gue mau rekam bang, serius gue mau rekam tuh kayak apa ya, buat ini aja sih, dokumentasi pribadi. Iya, dokumentasi pribadi. Cuma nggak boleh karena memang terkait privasi perusahaan dan privasi si almarhum ini. Gitu. Nyesel sih bang. Ya kan, karena memang gue apa ya, jadi gimana sih bang, kalaupun dia nanti tersiksa di sana, karena gue ya, gue nggak cariin tuh orang pinter gitu. Itu gue nguatin mentalnya lama tuh bang, biar bisa apa ya, move on gitu lama dari hal itu. Ada rasa bersalah dan terpukul juga ya. Kenapa gue nggak tolongin kemarin gitu ya? Tapi gue itu nggak cerita sih, takut disalahin bang. Iya serius. Bener. Takut disalahin kan? Lu sih kan? Lu kenapa gitu kan? Gue cuman lebih ke kayak, anjir, kalau gue cariin orang pintar dan ilmunya dicabut, mungkin dia bisa lebih tenang gitu sih. Dan mungkin apa ya bang, 7 hari itu dia marah kali bang sama gue mungkin ya. Sampai dia, karena gini bang, setelah 7 hari itu bang, setelah 7 hari itu gak ada apa-apa lagi. Pas yang jaga teman gue tuh gak ada kayak model-model kayak gitu. Jadi pas di hari 7-nya aja, sampai dari hari dia meninggal besoknya sampai hari ke-7 gue jaga. Berarti dia meninggal di hari ke-8, sampai di hari ke-8 dia meninggal tuh. Besoknya dijaga sama teman gue, sampai seterusnya di shift ke gue lagi tuh nggak ada. Jadi yang ngalamin itu cuma gue. Jadi gue kayak berpikir, wah iya, salah nih gue ya. Dia kecewa sama gue kali ya. Iya, kayak gitu bang. Serius. Gokil sih. Tapi lu akhirnya kerja di sana berapa lama bro? Gue kerja di sana tuh COVID bang, COVID kelar. 2021 lah. 2021 lah, habis COVID kelar.
Cuma di sana gitulah Bang, maksudnya banyak apa ya ditunjukkan eksistensinya tapi minor. Maksudnya dalam arti minor bukan ini ya kayak berupa suara, itu udah nggak aneh Bang, udah nggak aneh. Cuma kalau yang paling gue kena mental ya yang si almarhum teman gue ini sih, itu yang menurut gue sampai sekarang gue paling berbekas lah. Mungkin kalau ada kejadian seperti itu atau siapapun teman gue yang minta tolong, gue pasti tolongin karena kejadian itu. Apalagi kita tahu dia mau meninggal ya, mungkin kita nggak tolongin. Karena pada saat itu kan beliaunya ini sedang sakit ya. Iya. Nah mungkin kalau gue kedepannya ketemu yang seperti itu di posisi seperti itu, gue akan tolongin sih. Karena nggak mungkin gue harus menyesal kedua kali sih. Iya Bang. Gila lu. Berarti tapi setelah nggak ada lagi setelah itu gangguan itu sama dia. Minor Bang. Maksudnya kayak cuma suara-suara tuh udah kayak makanan Bang. Iya, jadi gini Bang, di situ tuh bangunan tua Bang. Oh gitu. Mungkin sebelum gue lahir duluan bangunan itu. Oh, gedung tua. Nah, yang gue sebut OB itu umurnya udah 60 lebih loh. Buset. Dia dari ayahnya si komisaris itu. Jadi dia udah di situ. Jadi dia tahu banget seluk-beluk itu. Tapi yang gue bingung gini, di situ banyak gangguan, tapi pada saat terjadi gangguan tuh K9 tuh nggak berisik. Iya, biasanya kan sensitif ya. Sensitif biasanya, tapi itu nggak pernah berisik gitu, kayak apa ya? Kayak udah tahu aja gitu ya. Karena memang K9 itu bukan sengaja-ngaja ada sebenarnya Bang. Jadi K9 itu yang 2 itu dipelihara sama bos gue dari kecil, dari brojol. Oh. Jadi ada induknya tadinya di situ, terus melahirkan 2 itu. Nah induknya dibawa kemana, yang 2 itu tetap di situ. Jadi mungkin udah terbiasa nggak sih kayak gitu? Dan bos lu sendiri nggak pernah ada cerita apa-apa kan? Berarti dia tinggal di situ bro? Dia tinggal di situ nggak sih, karena kan mungkin beda kepercayaan ya. Oh. Mungkin dia lebih nggak percaya hal-hal begitu ya. Dia lebih ke duniawi sih, ya kan. Kalau kita kan biarpun ngejar dunia, tetap ada sedikit lah hal-hal yang kayak gitu yang bisa kita percaya kan. Iya gitu sih. Ya karena mereka memang ada sih. Tapi sih kayak kalau menurut gua, ya apapun itu yang seminggu itu, yang namanya orang meninggal kan pasti ya rohnya udah ke atas lah. Itu mungkin ya apa klorin atau apa kali. Iya betul. Jadi bukan arwahnya dia lah gitu. Ya kalau gue sih ngambil hikmahnya gini ya Bang, mungkin ya itu benar sih, gue setuju sih sama lu bahwa itu korinnya gitu. Cuma kan hikmahnya mungkin buat gue begini, siapapun yang minta tolong ke lu dan lu sanggup, ya kenapa nggak lu tolong mungkin gitu. Jadi apalagi dia sakit. bisa, ya. Ini lebih ke sad story bro, bukan horror story. Iya. Tapi kalau gue inget ke situ tuh horror juga. Nyeselnya datang lagi Bang. Nyeselnya datang lagi gitu. Kayak rasa bersalahnya datang lagi. Walaupun misalkan nih kayak gue udah lupa ya. Terus kayak gue cerita nih. Ya gue nyesel lagi datang lagi. Tadinya gue udah biasa gitu. Tapi kalau gue setiap cerita hal ke situ tuh kayak, aduh, gue kenapa nggak cari dulu ya gitu sih. Itu tandanya lo manusia bro. Ya. Nah, dan pesannya jangan pakai ilmu kebal. Nah itu dia tuh. Kalau mau tahu Ran, nggak usah kebak-kebakan bro. Susah nyambutnya. Nah iya itu pelajarannya Bang. Iya jadi itu bener ya. Sorry ini nyambung dikit. Katanya emang kalau kita masang entah itu susuk entah itu apapun, kalau itu sampai yang masang meninggal, katanya kita akan repot. Apalagi kalau yang ini ya, kalau gue dengar cerita, apalagi kalau yang tanpa pantangan tuh. Kan ada ya, yang susuk atau ilmu gitu yang tanpa pantangan. Kan ada yang ada pantangan, misalkan kayak lu nggak boleh makan tusuk sate, dengan tusuknya atau apalah gitu, atau kalau makan itu kan luntur ya kan? Itu kan masih ada pantangan. Kalau lu melakukan pantangan tersebut, ilmu lu luntur. Nah ini kalau nggak ada pantangan kan harus ke yang bersangkutan yang pasangnya. Kalau yang masangnya masih hidup. Kalau nggak ada, nah itu dia. Iya. Ya namanya kita balik ke sana masih membawa begituan ya kan? Iya, itu sih. Oke deh bro. Nih suka duka security ya. Jadi dia nih kemarin di sono pengaman begitu, di sini begitu lagi. Nih kali ini gue penasaran nih. Lu security di tempat yang satu lagi kayak gimana nih? Abis ini kita lanjutin ya. Siap. Oke bro. Nih sebelum gue tutup nih, ada yang mau sampaikan gak nih buat yang nonton? Ya pesan-pesan aja Bang ya. Oh, iya. Jadi kalau karena berkaca dari pengalaman gue yang sudah terjadi pada saat itu, buat netizen nih, selagi lu bisa bantu orang, nggak ada salahnya lu buat bantu orang deh. Jangan sampai hal yang menurut kita sepele itu besar banget buat orang lain. Iya gitu betul. Apalagi itu permintaan terakhir ternyata ya. Ternyata Bang. Kita nggak pernah tahu. Wah itu. nyeselnya parah Bang. Parah sih. Oke deh, begitu aja berarti ya pesannya ya. Siap. Untuk lu semua yang pengen cerita kayak Bro Edo, lu bisa voice note
ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Gampang caranya, lo tinggal cerita, bro cerita gue gini, nanti kita dengerin. Kalau ceritanya oke, kita akan hubungin balik, kita atur ketemuan, lo bisa datang sini atau gue yang datangin lo. Cie. Bang Edo, sebelumnya makasih banyak nih untuk sama-sama Bang ke channel gue. Mantap. Gue tunggu cerita, lo masih banyak cerita. Abis ini kita ngomong lagi. Oh siap. Deh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh. Siap.